Haleluya. Saat ini judul khotbah adalah berlari mencapai tujuan. Sekali lagi, berlari mencapai tujuan. Diambil dari kitab Kejadian 19 ayat 12 sampai 23 dan Kejadian 19 ayat 26. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, saya akan bacakan. Saudara perhatikan di screen sudah ada ayat-ayatnya. Kejadian 19 ayat 12 sampai 23. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini." Ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." 21. Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Sekarang Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barusan kita baca cerita tentang Lot, dan mungkin Anda telah atau pernah mendengar tentang cerita Lot ini. Saudara yang kekasih, cerita Lot ini adalah cerita di mana Lot berada di Sodom dan Gomora. Saudara, Sodom dan Gomora ini dosa di sana telah mencapai klimaks, sehingga murka Tuhan harus turun, saudara yang kekasih. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Jadi Lot ini pada waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia diajak oleh pamannya Abraham untuk ikut serta dengan pamannya menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untuk Abraham nanti dengan keturunannya. Lot adalah anak kakak dari Abraham, ya, dan kakaknya Abraham pada waktu itu telah meninggal. Jadi Abraham mengajak Lot untuk ikut bersama dia. Dan di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara kekasih, Lot dia mempunyai kambing domba yang banyak. Karena di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan memberkati mereka di dalam perjalanan. Dan Abraham juga mempunyai kambing domba yang banyak, saudara. Tuhan memberkati mereka berdua. Istimewa Abraham karena dia dipanggil, ya saudara, untuk tujuan Allah, di mana masuk ke tanah Kanaan. Dan Lot ini tentunya ikut dengan pamannya.
Dia juga percaya kepada Allah pamannya, karena pamannya mengajak, karena Allah yang menyuruh pamannya untuk keluar, atau Abraham. Dan tentunya dia mengikuti dengan pamannya karena dia percaya juga kepada Allah, Abraham. Dan saudara, tiba-tiba suatu saat terjadi pertikaian antara hamba-hambanya Lot dan hamba-hambanya Abraham. Karena kambing domba mereka telah terlalu banyak dan tempatnya tidak cukup untuk menampung kambing domba ini. Sehingga terjadi perkelahian, saudara. Dan akhirnya Abraham berkata kepada Lot, Lot, tempat ini terlalu kecil buat kita. Untuk itu kita harus berpisah. Sehingga kamu bisa pergi dengan kambing dombanya dan para pekerja dia. Dan juga Abraham sama demikian, saudara. Dan Abraham begitu rendah hati. Dia mempersilahkan keponakannya untuk memilih tempatnya. Di mana dia akan pergi. Kalau dia ke kiri, Abraham akan ke kanan. Kalau dia ke kanan, Abraham akan ke kiri. Dan akhirnya saudara, Lot, dia memilih satu tempat yang dikatakan pada waktu dia memandang ke daerah itu, dia melihat tempat itu seperti taman surga. Seperti taman surga, tapi bukan taman surga. Saudara, ternyata bukan taman surga yang dia bisa lihat pakai mata dia. Ternyata itu taman neraka, saudara. Dan itu berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Dan akhirnya cerita ini ada. Ternyata si Lot sudah bukan tinggal yang dekat dengan Sodom dan Gomora, yang taman surga menurut dia waktu dia lihat. Tetapi taman neraka, dia sudah berpindah tempat di Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora pada saat firman Tuhan ini datang, dia mengirim 2 malaikat untuk memusnahkan kota ini. Karena dosa telah mencapai klimaks, saudara, di sana. Bayangin 2 malaikat ini mau diperkosa sama laki-laki yang ada di sana. Mereka perintahkan, kalau Anda baca sebelum ayat 12 ini, Anda lihat, mereka ketok pintu rumahnya si Lot, keluarkan kedua laki-laki itu, kami mau tidur dengannya. Saudara, telah terjadi ya di Sodom dan Gomora hal-hal yang sangat menjijikkan, saudara, di mana bukan hanya sekarang ini, saudara, ada antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetapi sudah zaman Sodom dan Gomora, zaman dahulu sudah ada. Dan firman Tuhan berkata bahwa keadaan akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora. Jadi kalau Anda lihat hal-hal seperti itu ada hari ini, berarti kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Tuhan akan datang kembali. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, saat ini kita melihat kedua malaikat ini, mereka diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi mereka tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora sebelum Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Saudara, kita berada di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia. Saudara, tetapi Tuhan mau melindungi anak-anaknya. Tuhan mau memprotek anak-anaknya. Tuhan mau anak-anaknya harus berlari mencapai tujuan yang Tuhan tentukan baginya. Itu adalah satu perjalanan. Ada awal dari perjalanan dan ada akhir dari perjalanan. Sejak kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita sudah memulai perjalanan itu. Perjalanan kehidupan ini. Dan suatu hari nanti kita pastikan bahwa kita akan mencapai tujuan yang Allah sediakan bagi kita. Dan kita akan sampai di sana, di mana Tuhan ada beserta dengan kita dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Ada amin, saudara. Ya, amin. Haleluya. Nomor 1 yang akan kita lihat, dari ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada tujuan, atau kita bisa berlari mencapai tujuan. Nomor 1 adalah hidup dalam penyelamatan. Saudara yang kekasih, ketika kita berkata kepada orang lain bahwa Tuhan ingin menyelamatkan engkau atau mereka mungkin langsung bertanya, saudara, bagaimana mungkin kita mau diselamatkan? Untuk apa kita diselamatkan? Keadaan kita baik-baik saja. Kita sedang tidak ada dalam bahaya. Sehingga kita mungkin tidak memerlukan juru selamat.
Sebab orang yang menghargai kabar baik, ia harus mengerti dulu kabar buruknya. Jadi kabar buruk harus dikasih tahu sehingga orang dapat menghargai kabar baik. Inilah penyelamatan. Setiap kita perlu untuk diselamatkan. Karena kalau kita tidak diselamatkan, kita akan end up atau akan hidup di dalam kebinasaan. Kebinasaan bukan hanya nanti kita akan masuk neraka, tetapi kita sudah mulai merasakan penderitaan atau kebinasaan sejak kita ada di dunia ini. Itulah sebabnya kita butuh penyelamatan. Kita butuh tinggal di dalam keselamatan. Hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau menyelamatkan kita dari dunia ini. Tuhan mau menyelamatkan kita dari situasi keadaan dunia ini. Yang setiap hari ada musuh-musuh kita yang ingin menyerang kita. Tetapi Tuhan sekali lagi, Dia telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Dan Dia mau kita hidup di dalam keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita lihat cerita Lot, saudara yang kekasih, Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena ada dosa di sana, saudara. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan keluarga Lot. Kita lihat ini Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Perhatikan, siapakah kaummu yang ada di sini? Lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Saudara, kita perhatikan di sini. Tuhan mau menyelamatkan kaumnya Lot, keluarganya, anak laki-laki, anak perempuan, saudaranya, orang-orangnya. Katakan amin. Saudara, keinginan Allah ingin menyelamatkan umatnya dari mara bahaya. Dari dunia ini. Dari serangan-serangan musuh. Saudara, kalau engkau berada di suatu titik yang engkau mungkin melihat ini sudah akan dimusnahkan. Atau saya tidak punya jalan keluar lagi. Tidak ada jalan yang bisa menolong saya. Semuanya seolah-olah tertutup musnah. Saya mau katakan kepadamu, hiduplah di dalam penyelamatan Allah. Karena keselamatan itu tersedia untuk engkau. Tuhan mau melindungi engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau dari situasi keadaan yang menimpa engkau. Katakan amin. Haleluya. Dan bukan hanya dirimu, tetapi Tuhan juga mau menyelamatkan keluargamu. Kita lihat, saudara kekasih, di Kisah 16 ayat 31. Dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Aminin ini saudara, aminin ini, amin, haleluya. Ya, ayat ini bukan hanya supaya kita nanti masuk surga, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita juga sejak kita ada di dunia ini. Karena di dunia ini ada begitu banyak, saudara, hal-hal yang membuat kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Tapi puji nama Tuhan, kita telah mempunyai juru selamat, namanya Yesus. Itu Tuhan, Dia beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Nomor 2 adalah kita harus mengambil keputusan yang benar. Nomor 2, mengambil keputusan yang benar. Di dalam kehidupan ini, kita harus mengambil keputusan. Bahkan setiap saat kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Dan keputusan yang benarlah yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Yaitu keputusan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengan mata jasmani ini, seperti Lot tadi, dia melihat. Dan akhirnya penglihatannya salah. Jadi Tuhan mau supaya kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan perasaan keadaan kita. Tetapi kita harus mengambil keputusan setiap saat adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kepercayaan kita kepada firman Tuhan, saudara, akan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Karena di dalam firman Allah yang berisikan bagaimana Tuhan berjanji bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang.
Ada amin, saudara yang kekasih. Kita tidak pernah bisa berlari mencapai tujuan kalau kita tidak mengikuti instruksi daripada firman Allah. Dan firman Allah ini mutlak untuk kita ikuti. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang di luar firman Tuhan. Yang akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Akan mengakibatkan kebinasaan, tertutup jalan-jalan kita, saudara. Karena musuh, iblis yang ada di dunia ini ingin menutup setiap jalan-jalan yang akan kita lalui. Dia tidak menginginkan Anda bahagia. Dia tidak menginginkan Anda bersuka cita. Dia tidak menginginkan Anda berdamai, mempunyai damai sejahtera. Yang menginginkan ini hanyalah Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Ada amin, saudara kekasih? Haleluya. Untuk itu kita lihat cerita daripada Lot, di mana Tuhan mau memimpin keluarga ini dan Lot untuk keluar dari kemusnahan ini. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat ini. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Saudara perhatikan, Tuhan mau memimpin kita atau keluarga Lot, calon menantunya, untuk keluar dari kemusnahan ini. Tetapi sayangnya mereka tidak mau mengikuti apa yang namanya instruksi firman Allah. Mereka mau mengikuti cara pandang mereka. Karena mereka lihat baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Ya nggak perlu firman Allah. Kalau lagi baik-baik kan kita suka merasa bahwa nggak perlu lah. Ya, saudara yang kekasih. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi pada waktu firman Allah disampaikan juga mereka tidak bisa untuk mengerti. Jadi nggak bisa lihat dan nggak bisa mengerti. Nah, saudara yang kekasih akhirnya mengambil keputusan sendiri. Dan kita tahu cerita ini. Apa jadinya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kedua anak ini atau kedua laki-laki ini tetap stay di Sodom dan Gomora. Waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan, pilihan mereka untuk tinggal di Sodom dan Gomora menghancurkan kehidupan mereka. Hidup ini adalah pilihan kita yang harus memilih apabila kita mau hidup di dalam firman Tuhan atau tidak. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah lampu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Coba kita lihat di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Kita membutuhkan pelita, saudara. Dunia ini gelap. Kalau tidak ada pelita, Anda akan tersesat. Kalau tidak ada terang, Anda akan kecebur. Kita nggak tahu di depan. Ada kali, kita bisa masuk kali. Kalau cuma kali, saudara, kadang-kadang jurang. Akhirnya kita udah mati di sana dulu baru ditemukan. Betul? Ya, saudara yang kekasih, kita butuh firman Allah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Siapa yang mau pelita itu tetap bernyala, menerangi jalan-jalan kita. Haleluya. Yang berikutnya, saudara kekasih, kita lihat nomor 3. Bergerak maju dalam pimpinan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan artinya Tuhan berjalan di depan kita, kita di belakang. Betul? Ya, kalau ada yang mimpin, ya, dia di depan, kita di belakang. Saudara, kita lihat waktu kalau kita lagi senam, saya suka pagi-pagi jogging, saudara, mengikuti instrukturnya ada di televisi. Ya, jadi dia ajarin, ya saya ikuti dia. Ya, giliran dia berhenti, saya bingung mau kemana lagi ya. Betul? Karena saya bergantung kepada dia. Ya, saya nggak mungkin bergaya sendiri, saudara. Nggak punya idea. Ya, saudara yang kekasih. Seperti itu. Ketergantungan kita kepada Allah. Ketergantungan kita kepada pimpinan Tuhan. Jangan bergerak kalau Tuhan tidak bergerak. Tapi engkau bergerak pada waktu Tuhan bergerak. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengikuti pimpinan Tuhan juga adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jangan pakai gaya yang lain. Nanti tubuhmu bisa salah gerakan, tulangnya keseleo lagi. Ya, saudara yang kekasih. Ikuti instruksinya Allah. Benar-benar percaya, menaruh seluruh
kepercayaanmu kepada pemimpinmu. Dan mengakui hanya dia satu-satunya, segala-galanya di dalam setiap perbuatanmu. Ikuti perintahnya, ikuti firman-Nya, ikuti apa yang Tuhan mau. Kita meminta bahkan kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa, Tuhan beritahu jalan-jalanmu. Artinya, Tuhan tolong aku berjalan kemana lagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan belok kanan, kita belok kiri, atau kita lurus. Sampai nggak ke tempat tujuan? Ke tujuan Allah. Nggak nyampe. Nyampainya ke tujuan kita sendiri. Nah itu dia kayak Lot. Lalu, kok ini bukan taman surga ya? Kok ini taman neraka? Amin. Saudara, Lot itu kambing dombanya habis semua di Sodom dan Gomora. Nggak punya apa-apa waktu keluar dari Sodom dan Gomora. Jangan habis-habisan dulu kayak Lot ya. Baru kita bilang, aduh ini gara-gara gua ambil keputusan sendiri nih. Ambil saudara, pimpinan Allah. Jangan pakai pimpinanmu sendiri. Minta sama Tuhan beritahukan jalan-jalannya. Juga jangan sekali-kali kita mencoba dengan jalan kita sendiri. Atau kekuatan kita. Yaitu end up-nya kayak Lot tadi saya sudah katakan. Karena memang Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Untuk itu di dalam pergerakan ini, kita harus menjadikan Tuhan menjadi pemimpin kita yang menginstruksikan perintah-perintahnya kepada kita. Kita lihat Lot pada waktu dia menyerahkan instruksi itu kepada Allah. Apa yang dilakukan Allah? Coba buka di Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh orang itu, malaikat ini, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara perhatikan di sini. Saudara, pada waktu Lot menyerahkan kepemimpinannya kepada Allah, saudara, dikatakan dia berlambat-lambat. Artinya kemampuannya dia itu lambat. Dia tidak punya kemampuan untuk berlari. Yang mungkin Lot udah sangat tua, saudara kekasih. Saudara, dan dia lambat. Saudara, tetapi kita lihat di ayat itu dikatakan, kedua itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan keduanya, anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Katakan amin. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan memegang kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menuntun kita. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan bergerak maju. Katakan amin, saudara kekasih. Membawa kita, saudara, untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan, yaitu kemenangan buat Lot dan keluarganya. Ada amin. Haleluya. Saudara, yang berikutnya, saudara kekasih, kita akan lihat nomor 4, hidup dalam anugerah. Di saat semua berjalan dengan baik, seringkali kita tidak menyadari betapa besar anugerah Tuhan buat hidup kita. Bahkan kita mungkin menjadi terlalu percaya diri. Kita menganggap bahwa segala sesuatu bisa berjalan dengan baik itu karena kekuatanku, karena kemampuanku. Hidup kita pikir adalah milik kita. Dan kita yang kerja keras, makanya kita jadi orang kaya. Kita berhak untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini kan punya saya. Saudara yang kekasih. Saudara, saya mau ingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu karena anugerah Tuhan. Sudah sejak dari Taman Eden, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan karena anugerah. Saudara, tahukah Anda? Anda ini bukan menciptakan dirimu sendiri. Tetapi Dia dengan anugerahnya membuat engkau dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat engkau. Dia sendiri yang menciptakan engkau. Ini anugerah. Ini bukan kemampuanmu. Katakan amin. Ini bukan usahamu.
Tapi ini adalah inisiatif Allah. Karena anugerahnya buat kita. Dia menjadikan kita. Sudah sejak dari semula. Anugerah Allah telah Dia tunjukkan kepada kita. Dan kita percaya, saudara kekasih, 2000 tahun yang lalu, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, anugerah Dia berikan kepada manusia. Kembali Dia mau menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah terhilang di dalam kekekalan. Dia kembali datang menganugerahkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, saudara, hanya orang yang mau, Tuhan akan bukakan kepada dia anugerah ini. Yang menjadikan kekristenan berbeda dengan agama lainnya adalah dalam kekristenan kita dapat melihat dengan kebenaran yang benar-benar, bisa melihat Allah sebagai anugerah yang diberikan kepada kita. Saudara, karena anugerah kita diselamatkan. Itu bukan usahamu, tetapi itu anugerah Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya orang Kristen yang bisa melihat anugerah. Di luar sana, saudara, orang-orang yang sudah jatuh, semua melihat dengan hukum, keadilan. Hanya di dalam Yesus ada anugerah. Katakan amin. Haleluya. Dia benar-benar Allah. Karena sudah dari sejak semula bahwa Allah telah membuat atau menyatakan anugerahnya di Taman Eden buat manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, tidak bisa melihat Allahnya yang adalah anugerah, saudara, saya tahu bahwa ini nggak benar. Yang benar itu ada banyak orang percaya di Taman Eden, bukan aja agama Kristen yang percaya penciptaan dunia. Penciptaan manusia di Taman Eden, ada agama-agama yang lain, tapi mereka tidak bisa melihat anugerah. Tapi kalau Anda bisa melihat anugerah, itu karena Tuhan sendiri yang sudah datang dan membukakan mata rohanimu, sehingga Anda bisa melihat anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan Yesuslah anugerah terbesar yang telah diberikan kepada dunia ini, sehingga barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mengucap syukur kalau Anda percaya kepada Yesus dan Anda bisa melihat anugerah ini. Kita lihat kejadian Lot, saudara kekasih. Lot bisa melihat anugerah itu. Dan anugerah sudah diberikan kepada kita. Juga kepada Lot, saudara. Supaya anugerah itu kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita buka kejadian 19, 18-23. Ini anugerah. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai, telah dianugerahi belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Amin. Kalau kita bisa hidup dengan memelihara hidupnya, boleh bilang amin. Haleluya, haleluya. Tetapi jika aku harus lari ke pergunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana, dia menuju kota itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil, izinkan kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Kita lihat apa kata malaikat itu 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Wow. Haleluya. Luar biasa. Anugerah Tuhan itu. Lot yang sudah tinggal di Sodom dan Gomora. Mungkin kehidupannya sudah mirip dengan orang Sodom dan Gomora. Tetapi anugerah Tuhan itu bunting. Saudara, apapun engkau saat ini, kalau engkau sudah menerima anugerah itu, tetapi hidupmu masih naik turun, sehingga engkau mengalami yang namanya kesesakan Sodom dan Gomora,
Engkau harus percaya, saudara yang kekasih. Anugerah Tuhan cukup buat engkau untuk menyelamatkan engkau kembali, untuk membawa engkau keluar dari Sodom dan Gomora. Bahkan Lot meminta aku supaya pergi ke kota kecil itu. Dan dalam hal itu pun Tuhan tidak menunggang balikan kota itu, tapi dia berikan itu kepada Lot. Anda bisa lihat anugerah Allah. Anda bisa lihat kasih setianya di sana. Sudah tinggal di Sodom dan Gomora, dibawa keluar oleh Allah. Dia minta kota itu diberikan kepadanya. Haleluya. Boleh bilang amin? Itu kedahsyatan Allah kita. Semua karena anugerahnya. Saudara, balik kepada anugerahnya. Stay di dalam anugerahnya. Hidup di dalam anugerahnya. Kita lihat apa yang Paulus katakan tentang anugerah. 1 Korintus 15 ayat 10. Perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, engkau harus mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan itu setiap saat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ada amin? Haleluya. Dan dia katakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, jadi pekerjaan Paulus lebih daripada semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Boleh beri kemuliaan bagi Allah? Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan? Ada amin? Paulus, dia bekerja lebih keras daripada orang-orang saat itu. Tapi dia bilang, itu bukan aku. Tetapi itu karena anugerah Allah. Saudara, siapa kita yang berani berkata, itu karena aku. Pelayanan ini karena aku. Aku jadi begini, punya rumah ini, punya keadaan ini, punya profesi ini, punya karir ini, punya kekayaan ini, punya anak-anak yang hebat, punya keluarga yang luar biasa. Karena aku kerja keras. Tidak, semua itu karena anugerah Allah. Ada amin. Semua itu karena anugerah Allah. Saudara, marilah kita berjalan dari anugerah ke anugerah, grace to grace. Katakan amin. Karena anugerah Tuhan cukup buat kita. Dengan anugerah Allah, kekuatannya bisa bekerja di dalam kita, yang membuat Anda bisa menikmati semua fasilitas yang Dia sediakan bagi kita. Saudara, percaya. Tetap tinggal dalam anugerah, dan engkau akan berjalan bukan dengan kekuatanmu lagi, tapi dengan kekuatan Allah, kemampuan Allah, kasih Allah, kuasa Allah. Amin. Segala-gala yang Allah sediakan bagi kita. Yang terakhir, nomor 5. Fokus kepada rencana Allah. Fokus adalah suatu aktivitas. Konsentrasi terhadap sesuatu hal yang akan dilakukan. Atau yang dilakukan. Dengan kata lain, untuk berkonsentrasi di dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal yang lain. Jadi hal yang itu aja yang dikonsentrasikan. Atau dengan kata lain, kita berani berkata ya kepada apa yang akan kita fokus, tidak kepada yang tidak akan kita fokus. Seluruh eksistensi kehidupan kita haruslah terfokus kepada apa yang akan kita kerjakan. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi rencana yang akan kita laksanakan. Fokus juga berbicara mengenai meninggalkan semua apa yang ada di belakang. Dan mengarahkan kepada Tuhan, mengarahkan ke depan kepada panggilan Allah, kepada tujuan Allah, kepada rencana Allah. Dalam hal ini kita lihat istri Lot, dia tidak fokus, saudara, kepada rencana Allah, kepada tujuan Allah, sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, tidak benar dalam hidupnya. Coba kita lihat di Kejadian 19 ayat 26 ini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi apa, saudara? Tiang garam. Nah, perhatikan. Saudara, istri Lot hatinya masih ada sebagian. I left my heart. Kan banyak orang begitu. Saya tinggalkan hatiku di kota ini. Ya, kalau lagi romantis-romantis, saudara. Nah, ini agak sedikit romantis nih, istrinya Lot. Dia tinggalkan hatinya di Sodom dan Gomora. Sudah diperintahkan oleh Tuhan, jangan menengok ke belakang. Saudara, Paulus berkata, yang di belakangku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Saudara, fokus kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Fokus kepada rencana Allah, bukan rencanamu.
Saudara, kalau Anda masih ada di belakang, mengingat-ingat, kembali ke belakang. Jadi tiang garam. Firman Allah berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Dikit-dikit ke belakang, dikit-dikit ingat yang di belakang. Saudara, kapan majunya? Ya, jangan sampai waktu baru mau maju, Tuhan bilang, ini waktumu udah selesai di dunia ini. Baru, oh Tuhan, berikan anugerah kepadaku supaya aku bisa maju. Dan nggak bisa, nah harus pulang. Saudara yang kekasih, mari kita berjalan maju ke depan. Lihat, fokus kepada rencana Allah bagi kehidupan kita. Jangan lagi mikir yang di belakang. Di belakang harus dianggap sampah. Garbage. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Ada nggak Anda? Kalau lagi jalan-jalan, terus aduh aku kangen deh kepada sampah yang ada di depan rumah aku yang belum diangkat oleh tukang sampah. Ada? Atau aduh saya kangen kepada botol-botol bekas yang saya sudah buang. Saudara, yang ada kalau kita ingat sampah, aduh tadi belum buang sampah masih ada di dalam rumah, nanti rumah bau lagi. Ya, saudara yang kekasih, sampah berlalu yang ada sekarang dan yang akan datang. Saudara, ada firman juga Allah berkata, orang yang bimbang, ya dibilang tadi orang yang berdua hati tidak mendapat apa-apa, tapi firman Allah juga berkata di kisah Ayub bahwa apa yang kamu khawatirkan itu yang akan mendatangi kamu. Jangan, saudara. Dia bimbang. Ya, aduh, gue udah tinggalin keluar lagi berjalan nih sekarang. Still bimbang. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Fokus ke depan, fokus kepada rencana Allah. Marilah kita fokus ke depan seperti di gelanggang pertandingan. Fokus kepada pertandingan, berlari-lari untuk kita memperoleh hadiah. Jadi Anda ada di dalam gelanggang pertandingan. Orang yang lari, saudara, dia lari kepada tujuan. Ya, di jemaat ICC ini ada Ibu Diana Lombard, ya dia adalah pemain bulu tangkis, saudara, ya pemain bulu tangkis nasional dulu, ya dia pernah jadi juara dunia. Nah, dia ini saudara yang kekasih, saya kan pernah ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi pada waktu dia bertanding untuk memperoleh medali buat Indonesia. Betul, saudara? Ya, kalau dia bertanding, ayo bertanding. Ada pertandingan di mana? Ada pertandingan di England. Pertandingannya untuk apa? Ya, cuma iseng-iseng aja. Nggak ada orang yang mau latihan untuk iseng-iseng aja. Ya, yuk iseng-iseng dan kita ya udah nggak apa-apa, cuma mau main-main aja. Nggak ada. Dia habiskan kehidupannya dia, saudara. Dia bilang dari kecil dia udah ada di Platnas, saudara. Udah sekolah. Dari dia masih SD, dia udah ada sekolah, saudara sendiri, tinggalin keluarganya. Ya, dan dia bersekolah, dia tujuannya adalah untuk bermain bulu tangkis, untuk suatu hari nanti membawa medali emas untuk Indonesia menjadi juara dunia. Dan she did it. Dia melakukannya itu, saudara yang kekasih. Dia fokus. Saudara yang kekasih, kita tinggal pertandingan kepada rencana Allah. Amin. Kepada hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di Filipi 3:14 ayat yang terakhir buat kita. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin. Hadiah apa sih? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau berbicara surga itu berbicara place, berbicara tempat. Tapi kalau berbicara surgawi itu berbicara semua yang ada di surga. Amin. Itu fasilitas yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Dan fasilitas surga itu ada di dalam Kristus Yesus. Ini hadiahnya, saudara. Kalau kita berjalan fokus berlari, fokus kepada tujuannya, rencana Allah, inilah hadiahnya buat kita. Amin. Ada amin saya kekasih. Panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Kita telah memiliki Yesus Kristus. Fokus di situ. Fokus di dalam rencananya. Dan kita akan menikmati saudara hal-hal surgawi yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan hanya nanti di surga nanti saudara. Tetapi sejak kita dari dunia ini. Kita sudah menikmati saudara hal-hal surgawi. Amin. Haleluya. Berkat-berkat Tuhan Dia sudah sediakan bagi kita dari saat ini sampai suatu hari nanti. Kita akan tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Dia, menikmati anugerahnya di sana, anugerah kekal, dan menikmati hal-hal surgawi juga di dalam kekekalan. Haleluya. Siapa yang hari ini dipuaskan oleh Roh Kudus? Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, termasuk saya diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.